Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pearls. Nah, ketemu lagi di Pearls bersama saya Riri. Nah, kali ini dalam sesi sharing moms kita akan ngebahas tentang karena sebentar lagi bulan Ramadan, selain tentang ibadah, tentang aktivitas, kita juga perlu memperhatikan kesehatan kita, termasuk asupan gizi yang kita makan saat bulan puasa nanti. Nah, ngomong-ngomong tentang asupan gizi yang kita makan saat bulan puasa nanti, kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama ahli gizi dari Klinik Mutiara Cikutra, yaitu ada Teh Ajeng. Halo. Halo. Boleh? Iya. Gimana Teh? Baik? Alhamdulillah baik. Iya nih Teh, boleh kenalan dulu sama para Pearls? Boleh. Hai Pearls, perkenalkan saya Ajeng, ahli gizi di Klinik Mutiara Cikutra. Iya nih Teh. Tadi kan udah sempat ya dibahas, salah satu yang penting kita perhatikan saat bulan puasa itu asupan gizi yang kita makan. Bener kan, maupun berbuka ataupun sahur. Nah, kalau dari Teh Ajeng gimana sih asupan gizi yang baik untuk tubuh kita gitu? Bener banget ya Teh Riri, Pearls. Jadi dalam menghadapi puasa nanti kita selain menyiapkan iman kita, tapi juga harus menyiapkan dari menjaga asupan gizi, harus tetap seimbang. Karena dalam puasa, ketika nanti kita puasa ini sebenarnya itu memberikan kesempatan tubuh kita untuk meregenerasi sel dan jaringan yang baru, lalu juga untuk memproduksi sel darah merah, jadi kita lebih sehat lagi gitu. Tapi kalau misalnya dari sahurnya atau dari berbukanya itu nggak diatur atau tidak sesuai, justru malah bikin daya tahan tubuh kita menurun. Dikhawatirkan banget ya Teh ya, karena kan ini lagi masa pandemi juga. Betul-betul. Kita harus banget jaga daya tahan tubuh kita selama berpuasa nanti. Iya nih Teh. Kenapa sih kita perlu atur asupan gizi saat sahur kita sih? Penting banget asupan gizi saat sahur tuh Teh, karena 40% dari kebutuhan kita dalam sehari itu dipenuhinya pas sahur. Dan sekarang asupan pas sahur itu dia juga menentukan nih kita nanti kuat atau enggak gitu sampai berbuka nanti. Gitu. Nah, boleh nggak Teh didetailin apa aja sih yang perlu kita perhatikan saat makan di sahur itu tuh apa aja sih Teh? Boleh. Jadi pas sahur itu ada satu pedoman nih yang gampang banget untuk Pearls ikutin. Namanya pedoman isi piringku. Jadi ketika sahur nanti piring itu kan bulat ya Pearls ya. Nah, setengahnya dari piring itu bisa diisi sama sayuran dan buah-buahan gitu. Lalu seperempatnya diisi sama makanan utama dan seperempatnya lagi diisi lauk hewani ataupun nabati. Itu untuk jenis dan jumlah yang harus banget dikonsumsi sama Pearls semua ketika sahur supaya memenuhi 40% kebutuhan tadi. Dan selain itu juga ada yang harus diperhatikan nih. Apa tuh Teh? Dari jenis-jenis atau rasa masakannya. Apa tuh Teh contohnya? Kan banyak ya yang kalau sahur itu suka cepet-cepet gitu ya. Jadi makannya mie instan aja deh biar cepet gitu. Padahal mie instan itu kurang dianjurkan. Kecuali ini memang dalam keadaan darurat, tidak ada makanan sama sekali dan kita harus makan mie instan tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita masih ada pilihan lain, mie instan itu kan cuma memenuhi karbohidrat aja ya. Sedangkan tadi diisi piringku harus ada sayur, buah, harus ada lauk hewani nabati juga. Dan makanan yang asin-asin juga jangan Teh. Cukup aja bumbunya ya Teh ya. Iya bener. Karena apa coba kalau misalnya pengen tahu? Kalau kita makan makanan yang tinggi garam, justru itu bisa mengikat cairan di tubuh kita. Nantinya gampang aus. Siang-siang. Itu. Nah, terus ada juga minuman-minuman yang bersifat diuretik. Apa tuh diuretik tuh? Diuretik itu minuman-minuman yang gampang merangsang kita untuk buang air kecil. Contohnya kayak soda, teh, kopi. Nah itu sebaiknya dihindari sih kalau misalnya pas lagi sahur. Atau mungkin secukupnya aja kayak apa gimana? Sebaiknya lebih dihindari aja. Karena itu benar-benar bersifat diuretik. Jadi bikin gampang kita buang air kecil, otomatis cairan tubuh kita berkurang. Kalau cairan tubuh berkurang kan nanti gampang aus Teh. Iya benar-benar banget. Sayang banget nanti kita baru jam berapa udah aus. Udah minum kulkas jangan sampai ya Pearls ya. Nah Teh, atau ada nggak sih rekomendasi menu yang sebaiknya kita konsumsi saat sahur, misalkan nasi goreng atau apa, atau sebenarnya boleh semuanya asal memenuhi tadi yang piringku itu, apa gimana sih Teh? Sebenarnya semuanya boleh, tapi karena sahur kan kita waktunya singkat ya. Iya, betul. Jadi bisa pilih nih menu-menu yang memang
dalam satu menu itu sudah ada sayurannya, sudah ada hewaninya, bahkan ada nabatinya. Contohnya kayak bikin sayur sop nih, itu kan udah ada sayur, udah ada dagingnya juga, bisa kita tambahin jagung juga kayak gitu. Lalu juga bisa kayak sayur bening bayam, itu juga kan bisa ada bayamnya, jagungnya, ada wortelnya juga. Jadi pilih deh menu-menu yang memang kita sekali masak tapi udah lengkap gitu semuanya. Iya, dan praktis dan lengkap ya. Nah nih Teh, mungkin sebagian dari Pearls ini ada yang mungkin rantau kerja, harus ngekos atau gimana. Pasti kan agak kalau untuk nyiapin menu sahur pengennya yang cepet atau dari sebelumnya harus beli tapi takutnya basi atau gimana. Nah dari Teh Ajeng tuh ada nggak sih tips-tips buat para perantau itu dalam menyiapkan menu makanannya gitu pas sahur? Nah kalau untuk perantau, kalau memang tidak bisa masak sahur sekali, bisa sih pakai makanan yang pas berbuka gitu ya misalnya, tapi belinya agak malam aja, jangan pas berbuka. Iya, misalnya belinya agak abis tarawih gitu ya, atau sebelum tidur. Jadi waktu simpannya itu nggak terlalu lama sampai ke sahur, dan kalau bisa menyiapkan sahurnya itu jangan terlalu subuh, kalau bisa jam 2 atau jam 3 aja. Jadi itu tadi kan nggak terlalu lama ya penyimpanannya, karena semakin lama disimpan takutnya semakin basi dan kualitasnya juga menurun ya. Menurun. Boleh disimpan di kulkas ataupun bisa di tempat suhu ruang kalau misalnya jenis makanannya emang makanan yang kering gitu ya. Dan kalaupun makanan yang berkuah, kalau bisa jangan yang bersantan karena kan dia gampang asem ya. Iya betul-betul. Sayuran yang menyatu sama masih boleh ya Teh? Masih bisa, cuman kalau bisa sih sayuran pun kayak dipisah sama kuahnya. Kadang kadang itu juga suka kalau mengolahnya kurang bersih jadi cepet asem Teh. Gitu ya Pos. Itu penting banget. Yang buat yang merantau nih, yang masih kosan, boleh banget nih perhatiin tips-tips dari Teh Ajeng tentang menyiapkan menu kalian Teh. Oh tadi kita ngebahas tentang asupan gizi saat sahur. Nah kalau buka puasa sendiri, gimana sih Teh, dan apa aja sih yang perlu kita perhatikan saat berbuka puasa gitu, menyiapkan menu buka puasa? Kalau dalam berbuka puasa ya, yang pasti harus diperhatikan itu jangan makan banyak langsung. Jangan ya. Jangan balas dendam. Langsung dibeli-beli makan. Jangan balas dendam Jadi kebanyakan kan gitu ya Teh. Jadi berbuka itu langsung lapar mata gitu. Iya, lapar mata langsung apa nih? Makan takjil, makan gorengan. Betul Teh. Sebaiknya asupan yang manis-manis, asupan yang berlemak itu dibatasi. Gitu, dan jangan langsung makan besar. Yang makan dalam porsi besar ya, karena itu pasti ngaruh tuh ke kesehatan lambung. Gitu ya Teh ya. Pasti akan ngerasa nggak enak nantinya. Bener ya, jadi ntar aku mau tarawih atau jadi sakit perut atau bikin ngantuk ya kan Teh? Iya, bikin ngantuk, lemes, kurang konsentrasi juga. Nah ini Teh kan, kalau Riri nih, kalau misalkan buka puasa, kadang suka gini kan, buka jajan langsung yang manis-manis es buah atau yang manis-manis yang lain, jus atau itu, terus gorengan tuh, kayak gitu, terus apalagi ya, micin yang asin-asin gitu kan. Terus sebenarnya boleh nggak sih Teh, atau secukupnya aja gitu? Secukupnya sih, Ri. Jadi gini Pearls, kalau misalnya kita berbuka, emang ada istilah ya, berbukalah dengan yang manis gitu kan. Tapi bukan berarti kita harus berbuka dengan yang manis-manis. Jadi manisnya secukupnya aja. Emang kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis karena tujuannya untuk meningkatkan kadar gula darah kita. Jadi glukosa dalam tubuh kita ini nanti akan di metabolisme jadi energi. Jadi kita nggak lemes lagi gitu intinya setelah seharian kita nggak makan gitu. Dan emang kenapa sangat terkenal sekali kayak minum teh manis kayak gitu ya, atau minum sirup-sirup kayak gitu. Memang gula dan sirup ini adalah jenis karbohidrat atau sumber gula yang paling mudah dicerna dalam tubuh, mudah di metabolisme jadi energi gitu ya. Jadi cepet gitu, nggak lama dirubah jadi energinya. Gitu. Nah kalau gorengan sendiri gimana tuh? Kalau gorengan, ya gorengan itu ya mau lagi puasa mau enggak juga, kalau banyak kan nggak bagus ya. Jadi kalau misalnya makannya masih 1-2 oke, dan jangan setiap hari. Jangan setiap hari ya. Jangan setiap hari, jadi dipilih-pilih aja deh Pearls. Kalau misalnya makan tetap jaga asupan lemaknya dan asupan manis-manisnya itu tadi. Kan kita nggak mau ya habis puasa kita malah jadi sakit gitu kan, jadi kolesterolnya tinggi atau gimana. Karena semua dimakan nggak diperhatiin ya Teh ya. Nah itu dia kan. Jadi boleh jelasin nggak sih Teh, mengapa sih kita perlu makan secukupnya maupun sahur maupun berbuka puasa itu apa sih? Maksudnya ada efek sampingnya nggak sih kalau kita makan secukupnya tuh nanti bakal gimana? Gitu.
Ada banget sih Teh, kayak itu tadi kalau misalnya kita makan yang manis-manisnya terlalu tinggi, itu kan nanti justru malah bikin kita lemes juga ya. Terus juga beresiko nanti kita malah gula darahnya naik gitu tadi. Kita yang tadinya sehat malah jadi punya gula darah yang tinggi gitu. Terus kalau yang lemak-lemaknya tinggi juga sama. Kalau kita makan lemak tinggi itu Teh, nanti jatuhnya pencernaan kita jadi lambat. Sembelit ya Teh? Bisa mempengaruhi ke sembelit dan juga bisa membuat kita jadi lebih lemes. Karena kalau pencernaannya lambat itu butuh oksigen lebih banyak Teh dari tubuh kita. Otomatis kitanya jadi kekurangan oksigen gitu. Kalau kurang oksigen kan lemes, pingsan gitu kan, nggak konsen kayak gitu. Jadi harus perhatiin banget ya. Jadi nggak boleh lah kalau berlebihan. Apa-apa yang berlebihan itu nggak baik ya. Iya, boleh nih Teh sharing terakhir tips atau saran dari Teh Ajeng buat para penonton dalam asupan gizinya nanti yang harus mereka makan saat bulan puasa. Apa nih Teh, boleh terakhir sharingnya? Oke, jadi Pearls di bulan puasa nanti kita harus tetap memenuhi asupan gizi kita walaupun kita makan cuma di sahur dan berbuka aja. Yang penting sahur dengan tadi isi piringku yang lengkap itu, lalu berbuka juga secukupnya. Jaga ditahan-tahan, jangan terlalu lapar mata. Gitu. Jangan lupa juga Pearls tetap minum air putih 8 gelas per hari. Gitu. Itu penting ya. Itu ya Pearls yang perlu diperhatikan saat nanti makan atau minum saat bulan puasa dan berbuka atau sahur gitu. Nah Pearls, sekarang kita sudah ada di penghujung video kali ini. Nah sebelum kita mengakhiri video ini, kita mau ngucapin terima kasih nih buat Sweet Baby Wear Teh, karena selama kita tadi talk show nih outfit kita disponsori oleh Sweet Baby Wear. Gimana Teh bajunya? Enak banget ya. Iya, thank you. Bajunya adem banget, terus juga lembut banget juga. Betul banget. Enak, nyaman. Nah, tahu nggak Teh kenapa bahannya tuh adem dan nyaman banget? Karena si Sweet ini bahan bajunya itu terbuat dari bahan alami. Iya, makanya kenapa adem, lembut. Jadi kayak mereka tuh punya ada hashtag namanya feels like baby. Bajunya tuh emang kayak lembut banget kan? Iya, nah, feels like baby banget. Iya, nah Pearls yang buat pengen beli outfit yang kayak kita gini atau buat si kecil, langsung aja nih follow Instagramnya Sweet Baby Wear atau belanja di Shopee-nya Sweet Baby Wear. Selain itu, Sweet Baby Wear ini juga lagi adain challenge Teh. Oh, challenge apa tuh? Namanya itu Racun Sweet Challenge. Nah, buat kayak misalkan gimana sih aturannya biar ikutan challenge ini nih? Tinggal kepoin aja di TikToknya Sweet Baby Wear. Nah Teh, mau tau nggak? Kalau misalkan menang nih, baru mau nanya nih, iya, hadiahnya nggak tuh? Ada Teh, dapat hadiah total 20 juta plus. Wah, asik banget kan nih buat misalkan Lebaran dapat hadiah kan, bisa beli baju, beli yang lainnya. Nah untuk itu, mau nanya nih Ri, apa? Kalau misalnya aku mau jadi resellernya aja boleh nggak? Boleh. Nah, nih ya Teh aku kasih tahu. Nah, misalkan Teteh mau jualan nih buat nambah-nambah Lebaran atau ini, Sweet juga lagi buka open reseller, dimana nanti kalau moms yang pengen jualan baju-bajunya Sweet itu dapat keuntungan besar banget deh pokoknya. Jadi misalkan yang pengen tinggal langsung aja nih hubungi kontak yang ada di bawah ini. Kayak gitu. Pas banget ya Ri, mau Lebaran. Iya, dapat penghasilan tambahan ya jualan bajunya Sweet. Nggak cuma makanan kue-kue doang, bisa jualan bajunya Sweet juga. Kayak gitu. Kalau gitu sekian nih Teh pembahasan kita kali ini. Kita kapan-kapan lagi sharing ya. Pastinya. Iya, kalau gitu saya Riri dan saya Ajeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pros.